kita kuliah tentang manusia ya. Bisa lihat screen saya? Halo? Bisa, Pak. Bisa. Oke, kita mulai ya. Jadi hari ini kita belajar tentang manusia. Ada 4 manusia di Indonesia, mulai dari yang arkaik, itu Homo erectus. Homo erectus itu kira-kira 2 juta tahun yang lalu di Afrika, tetapi dia juga sampai ke Indonesia, sampai kira-kira 100.000 tahun yang lalu. Kemudian kita juga punya manusia di Flores, dan yang baru diterima atau belum diterima, jadi masih diperdebatkan, ada sisa-sisa manusia yang kita sebut sebagai Homo luzonensis di Luzon, di Filipina. Kemudian selain itu Homo sapiens. Jadi Homo sapiens dengan Homo erectus mungkin ketemu, tapi tidak di Indonesia. Erectus di Indonesia atau dangkalan Sunda kira-kira 100.000 tahun yang lalu. Jadi mungkin juga tidak ketemu dengan Homo sapiens. Sedangkan Homo floresiensis setahu kita itu terbatas di Florence. Dan Homo luzonensis juga di Luzon. Tetapi Homo floresiensis nanti akan kita lihat, dan Homo luzonensis dan Homo sapiens itu kira-kira waktunya bersamaan. Oke, ini sejarahnya. Jadi Eugene Dubois itu pada tahun 91 itu menemukan apa namanya? Kepala di Trinil di Jawa, namanya Trinil. Nanti kita lihat petanya. Tahun 1891, dan dia publikasi tahun 1894, tetapi tidak banyak diketahui tentang Trinil. Kemudian ada ditemukan juga di Ngandong tahun 31, yang di Ngandong itu sekitar 100.000 tahun yang lalu. Nah, Homo erectus ini menurut Dubois disebut sebagai Pithecanthropus erectus. Jadi Pithecanthropus, bukan masuk ke genus Homo. Jadi Dubois mengira di akhir abad 19 mengira kalau tengkorak yang dia temukan itu bukan manusia, tetapi dia bilang missing link. Jadi pada tahun-tahun itu orang mencari missing link antara manusia dengan kera atau monyet. Jadi ini missing link. Walaupun sekarang kita tahu konsep missing link sudah ditinggalkan, jadi tidak ada apa namanya
Tidak ada bukti dari cimpanse ke Pithecanthropus erectus ke Homo sapiens. Tidak ada bukti, tetapi yang ada adalah silsilah yang bercabang-cabang. Nah, kemudian tahun 40-an itu Pithecanthropus ditelaah kembali bersama-sama dengan Sinanthropus yang ditemukan di Cina, dan Meganthropus juga, dan Telanthropus. Kesemuanya dijadikan satu menjadi Homo erectus. Jadi itu tahun 40-an. Jadi kalau sekarang kita bilang Pithecanthropus erectus, itu sekarang namanya Homo erectus. Begitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, jadi Homo erectus kira-kira begitu ya. Saya kira di kuliah pertama dari Kanci itu, atau kuliah kedua kah, sudah membicarakan tentang Homo erectus ya. Jadi kita akan tinggalkan Homo erectus. Oke. Nah, di abad 21 ini, di awal abad 21 ini, tahun 2003 itu kita dikejutkan oleh penemuan tengkorak di Flores, di liang buah. Liang buah itu gua kapur di Flores. Selain tengkorak, ada juga skeleton. Yang mengejutkan adalah bahwa secara umum besar individu ini kira-kira tingginya 1 meter dan otaknya cuma 400 cc. Jadi sangat kecil otaknya. Dan pertanggalan tempat dia hidup, artinya dia ditemukan di liang buah, dan kalau geologi liang buah itu diteliti, maka pertanggalannya sekitar 100.000 sampai 20.000 tahun yang lalu, 95 sampai 17.000 tahun yang lalu. Begitu. Jadi Homo floresiensis ini kontemporer, atau kontemporer artinya bersamaan waktu dengan hidupnya Homo sapiens. Begitu. Kemudian selain Homo floresiensis itu kita juga melihat ada Homo luzonensis di Luzon. Jadi kalau tadi di daerah ini, daerah ini floresiensis, ini kita menemukan Homo luzonensis. Ini baru saja. Jadi kebanyakan orang masih belum percaya karena yang ditemukan adalah gigi geligi dan femur kah? Jadi tulang-tulang ini menunjukkan 3 individu yang berbadan ramping. Jadi kita lihat individu-individu ini kecil, seperti juga tadi Homo floresiensis juga kecil. Jadi ini juga kecil. Jadi berbeda dengan Homo sapiens yang tingginya sampai 1,7 meter, 1,6 meter rata-rata, sedangkan ini kecil dan ramping. Ini floresiensis cuma 1 meter dan kepalanya kecil, jadi otaknya juga kecil, cuma 417 cc. Otak kita kira-kira berapa ya? Ada yang tahu?
Halo? Halo? 800 sampai 1.200, Pak. 800 sampai 1.200. Jadi besar otak 1.200 dengan besar otak 800 tidak begitu beda, tetap manusia, ya, gitu kan? Nah, kalau kita lihat ada masalah medikal, ada orang yang satu hemisfer otaknya rusak. Jadi dia cuma punya satu hemisfer, satu belahan otak. Belahan otak itu kalau minimum tadi 800, maka satu hemisfer itu sekitar 400-an. Gitu ya? Paham nggak? Halo? Paham nggak? Satu hemisfer otak, satu belahan otak. Ada kiri dan kanan, satu belahan itu kira-kira volumenya 400 cc. Paham tidak? Paham, Pak. Oke. Iya, Pak. Jadi 400 cc. Nah, ada orang yang rusak satu belahan otaknya sehingga dia hidup dari satu hemisfer. Jadi 400 cc itu cukup untuk hidup seorang manusia. Paham? Pak. Jadi kalau Homo floresiensis itu volume otaknya 400, itu dia juga bisa hidup sebagai seorang manusia seperti kita. Paham tidak? Ya, Begitu paham, ya. Pak. Jadi ini ada Homo floresiensis yang sama sekali berbeda dari kita, Homo sapiens. Tingginya cuma kira-kira 1 meter dan otaknya cuma 400 cc kira-kira. Nah, kita juga menemukan Homo luzonensis di Filipina, di Luzon. Tetapi kita tidak tahu besar otaknya berapa dan tingginya berapa, karena kita hanya menemukan satu bagian tarsalkah ini apa? Tangan. Jadi tidak bisa kita memperkirakan tingginya berapa. Tetapi lihat dari peninggalan ini, mereka kecil. Jadi ini adalah makhluk manusia yang tubuhnya kecil. Di Flores kita dapat Homo floresiensis kecil, di Luzon kita dapat Homo luzonensis juga kecil. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang maaf, 1.400 cc. Oke, tidak apa. Tetapi separuhnya dari 1.400, 700 masih bisa hidup. Ada pertanyaan lain? Oke, jadi kita lihat ada. Baik. Pak, aku mau bertanya. Baik. Adrian, Pak. Izin bertanya. Untuk yang Homo floresiensis ini, dia itu ukuran pendeknya orang Indonesia, yang misalkan kita bandingin sama orang luar, atau pendeknya macam kayak kurcaci, kayak hobbit gitu, Pak. Kalau yang Homo floresiensis ini. Homo floresiensis ini 1 meter, tingginya 1 meter. Maksudnya relatif terhadap manusia atau apa? Berarti nggak yang kayak
Nggak yang kayak kurcaci gitu-gitu ya Pak ya? Ini Oh, masih lumayan tinggi 1 meter. jadi dia dibilang sebagai hobbit karena wartawan berpikir seperti dirimu. Jadi Homo floresiensis ini kalau kalian cari googling hobbit itu menemu 2, Homo floresiensis dan film apa ya? Film Hollywood. Begitu. Tetapi tingginya 1 meter. Gitu. Jadi memang seperti kurcaci. Begitu? Baik Pak. Oke. Oke. Ada pertanyaan lain? Oke, saya lanjutkan. Jadi Homo floresiensis, Homo erectus tadi tidak ketemu dengan kita ya. Ketemunya tidak di Indonesia, tapi mungkin di Afrika dan daratan Asia lain. Homo floresiensis itu mulai 100.000 tahun yang lalu kira-kira di Flores, cuma di Flores. Kita tidak menemukan peninggalannya di tempat lain. Apalagi Homo luzonensis itu cuma di Luzon. Gitu ya. Nah, beberapa orang menerangkan apa sebabnya Homo luzonensis dan Homo floresiensis itu bertubuh kecil. Orang menerangkan karena fenomena yang disebut sebagai dwarfism. Dwarf. Jadi dwarf itu kurcaci atau orang kate. Itu dwarfism. Itu jadi dwarf, jadi kecil. Jadi hewan-hewan yang hidup di kepulauan yang terpisah dari mainland, terpisah jauh dari mainland dan berevolusi berpuluh-puluh tahun, maka hewan-hewan itu akan terkena prinsip dwarfism kalau dia hewan mamalia yang besar. Jadi kalau tubuh kita tingginya kira-kira 1,5 meter sampai 2 meter, jadi Homo erectus mungkin 1,5 meter tingginya, maka ketika nenek moyang keluar dari dangkalan Sunda, masuk ke archipelago, masuk ke pulau-pulau kecil, mereka terkena fenomena dwarfism. Jadi Homo luzonensis dan Homo floresiensis menjadi bertubuh kecil. Itu sama seperti Anoa di Sulawesi atau Tamarau di Filipina. Jadi Anoa itu orang bilang kerbau kerdil, demikian juga Tamarau di Filipina, itu juga dibilang kerbau kerdil. Di Flores dan di Timor itu juga pernah ditemukan gajah yang kecil. Jadi ada fenomena dwarfism. Begitu. Jadi itu fenomena itu digunakan untuk menerangkan apa sebabnya Homo luzonensis dan Homo floresiensis bertubuh kecil. Jadi karena sumber daya di pulau-pulau kecil itu terbatas, maka tubuh itu berespons ke sumber daya yang terbatas dengan menurunkan metabolisme, basal metabolic rate, sampai ke tubuh yang kecil, sehingga mampu mendapatkan atau cocok dengan energi terbatas yang ada di pulau kecil. Begitu. Jadi ada prinsip island biogeografi namanya dwarfism.
Oke, ada pertanyaan? Dwarfism, ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan. Oke, jadi ini Homo luzonensis, ini Homo floresiensis, kita masuk ke Homo sapiens. Jadi Dubois selain menemukan di Trinil, dia juga menemukan di Wajak itu tengkorak yang kita tahu sekarang adalah tengkorak Homo sapiens. Jadi pertama di Wajak, ini Homo sapiens. Kalau yang di Trinil tadi Homo erectus. Jadi Dubois itu menemukan tahun 90, tetapi dia publikasi tahun 1920 dan catatannya hilang, tidak ditemukan. Jadi Homo sapiens di Wajak ini kapan dia hidup itu kita tidak tahu. Sampai kira-kira beberapa tahun yang lalu ketika ada antropolog kita yang mencari catatannya Dubois, itu mendapatkan lokasi di Wajak. Dan dari lokasi yang ditemukan itu, semuanya cocok dengan catatan Dubois yang baru ditemukan. Itu kita tahu bahwa Homo sapiens ini, manusia Wajak ini, hidup kira-kira 37 sampai 28 ribu tahun yang lalu. Jadi manusia sudah ada di dangkalan Sunda sekitar 40 ribu tahun yang lalu. Dari tengkorak yang kita temukan, kita tahu volume otaknya sekitar 1600 cc dengan tinggi sekitar 170 cm. Jadi ini luar biasa. Homo sapiens di Wajak ini atau manusia Wajak ini, dia besar, dia tinggi 170 cm. Padahal kebanyakan Homo sapiens yang ekstan, yang hidup sampai sekarang, itu tingginya kira-kira 160 cm. Jadi ini besar. Ini Homo sapiens. Dan manusia Wajak ini tergolong ke dalam kelompok yang kita sebut Australo-Melanesian. Jadi Austral itu selatan, Melanesian itu yang berkulit gelap di daerah Melanesia. Jadi individu yang ditemukan Dubois ini kita kelompokkan ke dalam Australo-Melanesian. Dan orang-orang yang sekarang ada di Indonesia Timur itu sampai ke Hawaii, sampai ke Maori, itu juga kita sebut sebagai Australo-Melanesian. Tetapi kalau Australia ada Aborigin, itu lain lagi, itu Aborigin, Australian Aborigin. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi kita sekarang mempelajari Homo sapiens. Ada pertanyaan? Oke, jadi ini manusia sudah ada 40.000 tahun yang lalu. Dan kalau kalian lihat peta yang
di sebelah kiri ini, maka peta ini adalah dangkalan Sunda sekitar 23 sampai 19.000 tahun yang lalu. Dan itu semua adalah daratan. Jadi semacam peninsule, semacam semenanjung yang besar sekali. Ini besarnya kira-kira sama seperti India sekarang, besar sekali. Nah, di daerah-daerah ini maka Homo sapiens hidup di daerah-daerah ini. Cuma yang jadi masalah adalah air laut turun naik. Kalau 23.000 tahun sampai 20.000 tahun yang lalu itu dangkalan Sunda itu adalah satu tanah yang menyatu, tetapi sekarang kita lihat ada Semenanjung Malaya, ada Sumatera, ada Jawa, ada Kalimantan. Jadi jauh berbeda. Kita lihat ini misalnya ini adalah fluktuasi air laut dalam 150.000 tahun yang lalu. Jadi sekitar 120.000 tahun yang lalu itu tinggi muka air kira-kira sama seperti sekarang di sini. Kemudian dia turun. Pelan-pelan turun sampai kira-kira 30 sampai 25.000 tahun yang lalu. Ini yang kita sebut sebagai the last glacial maximum. Tadi 23 sampai 19.000 tahun yang lalu. Jadi ini the last glacial maximum. Pada saat the last glacial maximum itu kita lihat dangkalan Sunda seperti gambaran kira-kira seperti yang ada di sini. Nah, yang jadi masalah adalah pemanasan global. Jadi ada pemanasan global dan air laut meningkat mulai dari berapa ini? 10.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Jadi daerah yang tadinya dangkalan ini tenggelam menjadi seperti yang kita kenal sekarang. Jadi air laut meningkat cepat sekali dalam hitungan 5.000 tahun. Ini meningkat cepat. Air laut meningkat. Begitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Ada yang sudah tahu bagaimana air laut meningkat dengan cepat? Ada yang sudah pernah dengar? Oke, jadi ini pengetahuan baru buat kalian bahwa topografi atau Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Semenanjung Melayu itu mendapatkan wajahnya yang seperti sekarang itu dalam jangka 5.000 tahun. Begitu. Nah, oke. Yang jadi masalah adalah dengan tenggelamnya daerah antara Jawa dengan Kalimantan, Kalimantan dengan Sumatera, maka kita lihat di sini, tadinya kan banyak orang-orang di 25.000 tahun yang lalu di semua daerah ini. Maka kita tidak mendapatkan adanya peninggalan karena terendam oleh air laut sekarang. Gitu. Jadi banyak dari populasi manusia itu yang bukti-buktinya tidak kita temukan karena terendam air laut. Begitu. Oke, jadi kita lihat di sini manusia sudah ada sekitar 40.000 tahun dan hidup di semenanjung yang kira-kira bentuknya seperti ini, dan dari
peninggalan yang kita dapatkan dan dari orang-orang yang masih hidup dengan life history atau life fashion seperti dulu, maka kita lihat daerah ini itu kira-kira mempunyai orang yang sama, ada Homo sapiens di sini. Jadi Homo sapiens hidup di sini, tetapi Homo sapiens yang hidup di 40.000 tahun yang lalu itu subsistensnya berbeda dengan kita sekarang. Kalau kita sekarang masuk ke masyarakat industri, sebelum masyarakat industri kita punya masyarakat atau ekonomi agrikultur. Ekonomi agrikultur itu mulai kira-kira berapa ya? 12.000 tahun yang lalu sampai 8.000 tahun yang lalu. Jadi ketika air laut cepat naik di daerah ini, maka orang-orang di daerah ini itu mengalami revolusi yang kita sebut sebagai revolusi pertanian, yang secara geologi kita sebut sebagai Neolitik. Jadi revolusi Neolitik itu dimulai kira-kira di sini. Ada dua di sekitar Yangtze di sini, dengan di daerah Yunnan di Cina Selatan ini. Nah, ini adalah farmer, petani. Sedangkan orang-orang yang hidup di sini itu subsistensnya bukan bertani, tetapi hunter-gatherer. Jadi berburu dan mengumpulkan bahan-bahan makanan dari alam. Jadi tidak ada domestikasi. Mungkin ada sedikit domestikasi, tapi tidak lebih dari 5%. Ada 2% begitu yang domestikasi, tapi kebanyakan hanya mengambil dari alam. Nah, pertanian itu mulai di daerah Yangtze di sini dan Yunnan di sini, dan pertanian mengakibatkan culture yang baru. Jadi kita lihat sampai sekitar 14.000 tahun yang lalu itu masih culture utamanya adalah hunter-gatherer. Ini titik-titiknya tempat kita menemukan peninggalan. Kalau kalian lihat di sini, maka ekologi dangkalan Sunda itu berbeda dari sekarang. Jadi kita lihat ini kontinental Asia, daerah ini tidak bisa dihuni. Ini desert, gurun dan pegunungan di sini. Tetapi di sini adalah yang hijau ini forest, woodland. Woodland itu hutan yang banyak daerah-daerah yang terbuka. Kemudian kita juga mendapatkan ada grassland, ada padang rumput. Jadi di daerah tengah ini itu kita mendapatkan padang rumput di daerah ini. Sudah tentu padang rumput ini sekarang tidak ada karena sudah tenggelam ketika air naik. Nah, jadi kita mendapatkan di sini ada berbagai kelompok hunter-gatherer. Hunter-gatherer pada saat itu hidup kira-kira di rock shelter seperti ini. Jadi ini rock atau batuan, biasanya kapur, dan dia kalau bukan gua, maka dia dindingnya miring
dan orang bisa hidup bisa di daerah ini. Ini rock shelter seperti ini. Kalau liang bua tadi itu adalah cave. Cave itu apa? Gua. Jadi liang gua itu gua, kalau ini rock shelter. Jadi orang-orang itu masih hidup seperti itu, dan kita lihat di sini kalau pada saat itu sampai belasan ribu tahun yang lalu itu masih menggunakan peralatan batu. Jadi masih seperti peralatan batu yang bentuknya kira-kira seperti ini. Dan di mainland Asia, peralatan ini disebut masuk ke industri Hoa Binh Hian. Ini di peralatan Asia. Jadi ini kira-kira. Kalau kita lihat selain dari artefak batu ini, di peninggalan itu juga kita menemukan tulang-tulang wild pig atau babi hutan, ada juga tulang monyet, banyak tulang ikan, dan juga kerang. Jadi kita lihat hunter-gatherer itu subsistensinya luas. Dan kalau kita lihat di tahun-tahun sekitar sampai 10.000 tahun yang lalu, itu orang-orang Hoa Binh Hian ini ditemukan dikubur dalam bentuk flex. Jadi mereka seperti duduk, tidak memanjang seperti kebanyakan kita sekarang, tapi mereka duduk. Jadi kita lihat di sini ada pemakaman yang duduk. Dan kita juga menemukan adanya keramik di Hoa Binh Hian ini. Padahal keramik itu bukan industri dari hunter-gatherer. Jadi kelihatannya tadi kita bicarakan di daerah Yunan ini domestikasi mulai, bersamaan juga agriculture mulai, jadi ada keramik di sini. Berarti orang-orang dari sini turun ke daerah-daerah bawah. Jadi kita lihat di sini mereka menyatu dengan masyarakat hunter-gatherer. Jadi ini buktinya kita temukan di pemakaman. Pemakamannya masih flex, masih pemakaman hunter-gatherer, tetapi ada keramik. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak, kira-kira kenapa pemakamannya duduk ya Pak? Apa ada filosofinya gitu Pak? Oke. Kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan mengapa untuk flex burial ini. Tetapi kita bisa mengira bahwa pemakaman yang duduk ini meniru bentuk bayi yang ada di dalam rahim. Betul. Begitu. Kira-kira begitu. Tapi kita tidak akan pernah tahu jawaban sesungguhnya. Tetapi sampai sekarang masih ada pemakaman flex. Oh, kalau sekarang saya tidak paham. Tetapi sampai sekitar 200 tahun yang lalu, itu orang Buddha masih dikuburkan dengan cara meletakkan mereka di dalam sarkofagus. Sarkofagus itu tempat penguburan. Itu misalnya bisa diletakkan di dalam tong. Jadi sarkofagusnya bentuknya seperti tong. Baru tong itu yang dikubur di dalam tanah. Jadi sampai sekarang kira-kira orang yang dikubur
dengan flex itu masih ada, tetapi itu adalah spesial dan pada kasus ini memang tujuannya supaya sama seperti fetus yang ada di dalam rahim. Saya jawab begitu betul? Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Oke, saya lanjutkan. Jadi kira-kira kalian sudah melihat bagaimana masyarakat hunter-gatherer. Nah, ini adalah kuburan seorang perempuan dan ada orang yang lain yang menyertainya, dan di kuburan ini kita lihat bahwa perempuan ini dikubur bersama-sama dengan banyak sekali artefak keramik, besi, anting-anting, dan berbagai yang lain. Dan kalau kita lihat di sebelahnya itu ada orang yang dikubur, tetapi tidak ada kepalanya. Di situ perhatikan ya, tidak ada kepalanya. Jadi kita tidak tahu relationship, hubungan antara perempuan dengan orang yang tidak punya kepala ini. Tetapi kalau kita lihat, kuburan ini mengandung polen dari padi. Jadi sekitar 4.700, 5.000 tahun yang lalu di daerah dangkalan Sunda, terutama di daerah Thailand, Kamboja sana, itu sudah ada padi. Jadi di sana ada padi. Jadi sudah ada pertanian sekitar 5.000 tahun yang lalu di daerah itu. Jadi kita lihat di sini ada hunter-gatherer yang hidup di rock shelter. Kemudian ada 5.000 tahun yang lalu itu ada farmer. Jadi kita lihat ada dua kebudayaan yang hidup kira-kira pada masa yang hampir sama di sana. Dan hal yang penting di sini adalah bahwa perempuan yang dikuburkan di daerah ini itu setelah diselidiki, perempuan ini asalnya bukan dari tempat dia dikuburkan. Artinya dia bermigrasi ke tempat dia dikuburkan. Begitu. Jadi apakah kalian sudah mendapat pelajaran kinship? Halo? Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, kinship belum ya. Jadi kalau orang Jawa itu setelah menikah maka mereka bisa hidup di tempat orang tua perempuan atau bisa hidup di tempat orang tua laki-laki atau membuat rumah baru. Itu orang Jawa begitu, itu umum sekarang begitu. Tetapi di masyarakat di Flores misalnya, kalau sepasang laki perempuan menikah, maka yang perempuan itu akan pindah ke tempat yang laki-laki. Jadi kita lihat di sini ada patri locality. Jadi
perempuan pindah ke tempat laki-laki. Matrilineal, kalian lihat misalnya di masyarakat Minangkabau, itu yang laki-laki ke tempat yang perempuan. Tetapi yang matrilineal ini jarang, kebanyakan adalah patrilineal. Jadi gambar ini kelihatannya cuma gambar biasa, tapi dia memberi kita banyak informasi. Salah satunya adalah 5.000 tahun yang lalu itu kemungkinan kinship sudah patrilineal. Patrilineal ini sangat berbeda dengan yang ada di hunter-gatherer. Kalau hunter-gatherer itu dari hunter-gatherer masyarakat yang ada sekarang, nanti kita akan lihat masyarakat yang ada sekarang, itu hunter-gatherer itu adalah masyarakat yang egaliter. Jadi laki-laki dengan perempuan derajatnya sama. Tetapi di sini kita lihat bahwa perempuan itu pindah ke tempat laki-laki. Jadi kemungkinan ada nuansa yang berbeda antara laki dengan perempuan. Apalagi kita lihat di sini perempuan ini kelihatannya adalah perempuan kaya dan ada individu lain yang menyertainya yang tidak menggunakan atau dikubur tanpa kemewahan, tanpa barang-barang yang lain. Jadi kemungkinan orang yang menyertai ini adalah budak bagi perempuan yang meninggal ini. Kira-kira gitu. Jadi kita melihat di sini bahwa dari masyarakat hunter-gatherer yang egaliter, maka kita lihat memasuki farming, maka ada strata sosial di farmer. Kira-kira gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi farming itu menimbulkan strata sosial dan konsep paternalisme. Tadinya tidak ada konsep paternalisme dan konsep strata sosial. Ada pertanyaan? Oke. Pak, itu Baik. yang tadi yang budak dikubur di sebelah majikannya itu, dia dikuburkannya pada saat dia meninggal normal, atau dia sistemnya kayak, ya kalau misalnya masternya meninggal, budaknya kayak semacam bunuh diri gitu. Terima kasih, Pak. Jadi yang mana? Kita tidak tahu, kita tidak bisa menjawab apakah yang menyertai itu dikubur setelah meninggal atau dia seperti perkiraanmu bunuh diri atau dibunuh begitu ya. Tetapi kita melihat in paralel, kalau kalian yang gampang aja. Ada yang tahu cerita Rama, tentang Rama dan Sinta? Ada yang tahu? Atau pertanyaannya, ada yang tidak tahu cerita Rama dan Sinta? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu? Ada yang tahu? Tahu sekilas, Pak. Coba Risma, ceritakan. Saya taunya kisah percintaannya aja sih, Pak. Rama siapa? Sinta siapa? Rama Sinta. Tahu? Kurang tahu kalau lebih jelasnya, Pak. Tadi siapa? Cindy. Mau nerangkan apa tadi? Seumur kalian biasanya kisah percintaan ini. Tidak tahu. Oke, jadi
Rama dan Sinta itu cerita dari India. Itu adalah cerita yang berkaitan erat dengan agama Hindu. Jadi Rama adalah putra mahkota dan Sinta itu putra raja dari kerajaan lain. Mereka menikah. Tetapi suatu hari Sinta diculik oleh Rahwana. Rahwana itu dibayangkan sebagai raksasa. Jadi Sinta diculik oleh Rahwana yang adalah raja dari kerajaan lain. Kerajaan Alengka. Kalau Rama kerajaan apa ya? Saya lupa. Jadi Rama menyerang kerajaan Alengka dan Rahwana kalah dan Sinta kembali. Ada yang sudah tahu cerita seperti ini? Jadi Rama mendapatkan Sinta kembali. Tahu, Cindy? Tahu Pak, ada di lagu Jawa juga. Ada di apa? Ada di lagu Jawa yang dulu. Oh, lagu Jawa. Oke. Tetapi tahu tidak kalian bahwa sebelum Rama menerima Sinta kembali, jadi sudah susah-susah perang menyerang Alengka, Rama tidak langsung menerima Sinta. Tahu tidak, Cindy? Tidak tahu Pak. Oke, jadi Rama berpikir bahwa Sinta sudah tidak sudah tidak setia lagi. Jadi dia harus membuktikan kesetiaannya dengan cara dibakar. Jadi Sinta harus mengikuti upacara pembakaran. Siapa yang pernah lihat senda tari Ramayana di Candi Loro Jonggrang? Di YouTube ada banyak. Tidak tahu. Jadi Sinta mengikuti upacara pembakaran. Jadi sebelum dia kembali ke Rama, dia mengikuti upacara pembakaran atas nama cinta. Paham? Oke. Kemudian itu cerita Rama. Cerita Mahabharata, ada yang tahu? Tahu Pak. Bagaimana? Yang apa yang kamu tahu? Tentang Pandawa dan Kurawa. Ya, misalnya yang soal percintaan ini. Oh, Tahu nggak? yang Drupadi bukan Pak? Drupadi? Drupadi istrinya Pandawa. Pandawa, iya. Oke. Yang lain? Oke. Mahabharata itu karakternya banyak dan salah satu cerita di dalam karakter itu adalah bahwa kalau seorang raja meninggal, maka istrinya harus mengikuti upacara yang namanya upacara sati. Dalam upacara itu seperti Sinta tadi, dia juga masuk ke pembakaran. Begitu. Jadi atas nama cinta, maka seseorang bisa dibunuh. Paham? Paham Pak? Begitu ya. Jadi itu terjadi setelah revolusi pertanian. Jadi ada strata sosial, dalam strata sosial itu kita menggunakan banyak konsep, banyak ideologi untuk mengelola masyarakat. Gitu. Jadi kalau
tadi ada budak yang ikut dikubur, apakah pertanyaannya tadi adalah siapa yang tanya tadi? Halo? Dilas, Pak. Oke. Pertanyaanmu tadi apakah dia dikubur setelah mati natural atau dibunuh, begitu kan? Enggak, seremonial. Dikorbankan. Ya, seremonial, dikorbankan. Begitu kan? Iya. Oke, jadi hal-hal seperti ini terjadi. Jadi atas nama cinta, dan cinta itu diinkorporasi ke dalam sistem sosial dipelihara oleh ideologi dan ideologi itu paling mudah untuk diceritakan sebagai belief, gitu. Diceritakan sebagai belief, sebagai kepercayaan. Jadi ada strata sosial harus dipelihara. Jadi ada ideologi atau ada belief untuk memelihara strata sosial. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan lain? Oke, kita lanjutkan. Jadi pertanian itu secara umum di dunia itu mulai sekitar 12.000 sampai 8.000 tahun yang lalu. Jadi 12.000 sampai 8.000 tahun yang lalu itu kita melihat ada tidak banyak beberapa daerah yang mengalami revolusi pertanian. Misalnya di Das, daerah aliran sungai Yangtze, di sini di daerah Cina Selatan, Yunan, terus di daerah di sini ada India, Pakistan, Mohenjo-daro, terus sampai ke Turki di sini. Jadi ini satu garis. Itu 12 sampai 8.000 tahun yang lalu. Tidak banyak. Jadi itu adalah fokus-fokus pertanian. Kemudian dari fokus-fokus pertanian itu, pertanian menyebar, ini 5.000 tahun kemudian, ini sampai ke dangkalan Sunda, begitu ya. Jadi seperti kita mendapatkan diri kita seperti sekarang. Oke, itu adalah cerita tentang manusia di dangkalan di mainland, di Asia mainland. Nah, ini adalah cerita tentang orang yang di kepulauan. Jadi ini ada orang asli, namanya orang asli. Kita sebut sebagai orang asli di Malaysia. Sukunya ada yang bilang namanya suku Semang, ada yang bilang suku bermacam-macam. Kita mengelompokkan mereka ke dalam konsep yang kita sebut sebagai Negrito, karena orang-orang ini berkulit hitam. Ingat tadi ada Australomelanesid, sedangkan kalau ini adalah Negrito. Jadi ini hitam, seperti Afrika. Dan kalian lihat ini ada di Malaysia. Ini adalah masyarakat yang hunter-gatherer. Jadi ini kemungkinan besar adalah masyarakat sisa dari yang seperti kita lihat ini, ada peninggalan-peninggalannya. Jadi di keseluruhan dangkalan Sunda di sini. Dan sekarang di daerah yang ini, misalnya daerah ini Kota Tampan di sini, atau Mohkyu, daerah sini,
yang sekarang dia menjadi Malaysia, Semenanjung Malaysia. Ini tersisa orang asli. Kita masukkan ke dalam kelompok Negrito. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, konsep ini penting. Jadi, hunter-gatherer yang sisa di Malaysia itu kita sebut sebagai orang asli. Selain Malaysia, ini juga masih Malaysia, orang asli. Kita juga melihat ada orang Negrito. Di Filipina, suku mereka biasa disebut suku Aeta, A-E-T-A, suku Aeta, suku Ifugao, suku berbagai suku di sana. Kalau kalian lihat perbandingan orang-orang ini dengan orang Barat, kita lihat bahwa mereka pendek-pendek. Jadi kita sebut sebagai Negrito. Jadi mereka selain kulitnya hitam, tubuhnya pendek. Ini adalah orang Negrito. Jadi orang Negrito, orang asli di Malaysia, dan Aeta di Filipina. Selain itu, hunter-gatherer, kelompok hunter-gatherer itu tidak ada lagi yang tinggal selain orang asli dan Aeta di Filipina. Nah, orang yang datang kemudian itu adalah golongan orang yang kita sebut sebagai Austronesia. Jadi kebanyakan dari kalian itu adalah Austronesia. Ada yang dari Papua? Tidak ada. Ada yang dari India? Tidak ada. Ada yang dari Eropa? Punya keturunan Eropa? Tidak ada. Jadi kalian semua itu masuk ke kelompok Austronesia. Kelompok Austronesia ini salah satu kelompok manusia yang menyebar paling luas. Mulai dari Madagaskar ke Indonesia, sampai ke Maori di New Zealand, sampai ke Hawaii, sampai ke Pulau Paskah di sini. Jadi ini Austronesia. Austronesia ini berasal dari Formosa, dari Taiwan. Dari Taiwan ini stok yang menghasilkan kita itu berasal dari Asia, Cina Selatan di sini. Tadi itu Yunan segala macam itu ya. Jadi kita lihat di sini tadi kita mempelajari perkembangan dari farmer dari Yunan ke arah ke selatan ke Thailand sampai Kamboja di sini. Kemudian kita lihat dari arah laut itu kita mendapatkan Austronesia. Kita yang hidup di Nusantara itu sekarang kebanyakan adalah Austronesia. Jadi Jawa, Dayak atau Minangkabau itu adalah Austronesia. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Jadi Austronesia ini juga farmer. Jadi kita melihat farmer itu bermigrasi di sini. Dari bahasa, maka
Kalau ini Formosa, maka kita lihat daerah seluas ini itu adalah daerah Melayu Polinesia Barat, ada Melayu Polinesia Tengah, Halmahera itu sendiri, dan daerah Oseanik. Ini adalah silsilah berdasarkan bahasa. Tetapi silsilah berdasarkan bahasa ini di tahun-tahun terakhir ini juga koroborasi atau mendapat bukti baru dari genetika. Jadi kira-kira pengelompokan ini adalah benar pengelompokan di dalam Austronesia. Ini kalau ada yang bertanya bagaimana dari Taiwan, kira-kira 5.000 tahun dia mencapai ke Filipina, kemudian 4.000 tahun dia mencapai Kalimantan dan Sulawesi, sekitar 4.000 sampai 3.000 sampai ke Jawa. Ada yang langsung dari Taiwan ke Champa, ke daerah sebelah sini, misalnya banyak kata-kata Aceh itu sama dengan kata-kata Champa, jadi daerah ini juga mengalami percampuran multikultural di situ. Jadi kemungkinan besar orang Jawa itu datang kira-kira 4.000 sampai 3.000 tahun yang lalu. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi nenek moyang Anda itu kira-kira baru 4 sampai 3.000 tahun yang lalu ada di tanah yang sekarang kita cintai ini. Oke. Oh, sudah 1 jam lebih kita. Oke. Austronesia ini kebanyakan bermigrasi dengan menggunakan perahu layar yang bercadik satu biasanya. Ini jadi selain Austronesia itu di dunia ini tidak ada lagi kebudayaan yang menggunakan cadik, outrigger. Jadi perahu ada cadiknya itu hanya orang Austronesia. Dan menyebar seterusnya sampai ke sekarang ini suku-suku bangsa di Indonesia. Nah, mungkin ada dari kalian yang akan bertanya, ada orang Kubu di Jambi, ini juga hidup sebagai masyarakat hunter-gatherer, tetapi orang Kubu ini bukan hunter-gatherer seperti orang Negrito. Mereka adalah orang Austronesia, orang yang nenek moyangnya sama seperti kita dari Taiwan kira-kira, bukan yang dari Negrito. Jadi berbeda. Kalau hunter-gatherer yang mulai 40.000 tahun yang lalu sampai 10.000 tahun yang lalu, itu mereka memang lifestyle-nya hunter-gatherer, tetapi kalau orang Kubu, ini adalah farmer yang karena hidup di hutan yang sumber dayanya terbatas, maka mereka mengalami involusi. Kebalikan dari evolusi adalah involusi,
sehingga mereka menjadi ekonominya semakin sederhana. Jadi mereka kembali ke lifestyle hunter-gatherer. Walaupun mereka masih menanam beberapa tumbuhan, bergantung ke daerahnya. Misalnya ada yang menanam pohon sukun, ada yang menanam tumbuhan lain. Tetapi tidak banyak yang ditanam. Mereka kembali sebagai hunter-gatherer. Ini orang Kubu. Ini cuma gambar orang Batak. Oke, kuliah saya selesai. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak, izin mau nanya. Baik. Selain orang Kubu, ada lagi nggak Pak yang masih hunter-gatherer di Indonesia? Hunter-gatherer di Indonesia selain orang Kubu juga orang Kubu sendiri itu juga bukan cuma satu populasi, tapi ada beberapa populasi. Saya tidak paham itu. Itu yang kita tahu. Berbeda, orang Kubu ini berbeda dengan orang Dayak. Orang Dayak itu pertaniannya maju. Hunter-gatherer yang lain adalah orang-orang yang hidup di Papua. Jadi daerah Papua di sini kebanyakan orang masih hidup hunter-gatherer di daerah ini. Jadi ini adalah daerah Australo-Melanesid di sini. Ini seringkali mereka menyebut cuma Melanesia, nggak pakai Australo. Jadi Melanesia di sini. Ini daerah Papua, daerah ini. Dan pertanian itu timbul cuma sedikit di Papua. Tetapi kalau kita lihat bagaimana menerangkan bahwa semua daerah ini adalah Austronesia, sedangkan daerah ini, Papua Tengah dan Selatan, itu bukan Austronesia. Bahasanya sama sekali berbeda dari Austronesia. Ini berdekatan dengan orang di Australia yang aborigin di situ. Jadi kelihatannya dari Taiwan, Filipina, Halmahera, mereka langsung pergi ke Melanesia, sampai ke Maori. Jadi ke arah sana, bukan sini. Jadi daerah ini perkembangan pertaniannya minimal di sini, dan kebanyakan populasi orang-orang yang ada di sini itu lifestyle-nya hunter-gatherer. Kira-kira gitu. Apakah saya menjawab pertanyaanmu? Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, ada pertanyaan lain? Halo? Ada pertanyaan lain? Oke, jadi kalau gitu saya yang bertanya. Kalau kalian lihat gambar suku-suku ini, sudah lihat gambar suku-suku ini? Halo? Bisa, Bapak. Belum? Sudah lihat? Halo?
Sudah, Pak. Oke. Ada berapa suku bangsa di Indonesia? Ada yang tahu? Jadi misalnya ini suku Jawa 1, suku Sunda 2, Madura 3, Bali 4. Total ada berapa? 1.300-an, Pak. 1.300-an. Iya, yang saya tahu. Ada tebakan yang lain? Itu nebak atau tahu dari mana? Pernah baca, cuman tepatnya nggak tahu berapa. Oke. Ada yang lain? Punya tebakan lain? Kalau googling 1.340 suku. 1.340 suku. Googling. Siapa googling mensitasi siapa? Tidak tahu. Tidak tahu. BPS sih kayaknya, data dari BPS. Data dari BPS. Oke, tetapi bukan 1.300. Kalau data BPS, jadi kalian lahir tahun berapa? Sebelum tahun 2000 atau sesudah tahun 2000? Sebelum tahun 2000, Pak. Berarti sudah 21, 22, 23 gitu. Iya, 2021 sih, Pak. Gitu ya. Tetapi berarti kalian generation apa ya? Bukan milenial, tapi generation X atau generation Y, gitu ya? Halo? Begitu? Iya, Pak. Oke. Jadi tahu generation Y? Tahu millennium, generasi millennium, milenial? Tahu? Tidak? Tidak tahu? Halo? Oke. Jadi generasi milenium itu kira-kira lahir tahun 1980-an awal sampai 1990-an akhir. Ada yang bilang 82 sampai 98, ada yang bilang 80 sampai 2000, tapi kira-kira dari tahun dasawarsa 80-an, dasawarsa 90-an. Pada dasawarsa 80-an dan 90-an, ketika BPS melakukan sensus penduduk, biasanya di tahun yang bisa dibagi 10. Jadi 1970, 1980, 1990, 2000 gitu ya. Kemudian 2010. Nah, pada dasawarsa 90-an dan 80-an itu orang tidak ditanya sukumu apa. Gitu. Apa sebabnya tidak ditanya sukumu apa? Karena pada dasawarsa 80-an, 90-an itu sistem politik Indonesia adalah sistem yang menghindari SARA. Tahu SARA? Halo? Halo? Ada yang tahu SARA apa? Suku ras agama. Suku ras agama. Maksudnya? Perbedaan pembanding. Maksudnya? Pembanding. Apa yang dibandingkan? Suku, ras, dan agama. Begitu? Iya. Jadi, politik SARA itu bagaimana? Politik pembandingan. Politik yang menggunakan identitas SARA, Pak, sebagai nilai jualnya. Jadi kayak, ya kalau ada suatu misal pihak gitu, dia kalau pakai politik SARA, dia mengembrace salah satu dari
SARA itu sebagai identitasnya mereka buat narik pemilih. Jadi kayak Oh, ya sama aja milih pihak kan, berdasarkan perbedaan SARA itu kan. oh, begitu perkiraanmu ya. Tapi justru terbalik 180 derajat. Jadi di dasawarsa 80-an dan dasawarsa 90-an itu orang tidak boleh beridentitas suku. Jadi untuk menjaga persatuan dan kesatuan yang sekarang kalian kenal sebagai NKRI, itu maka identitas satu orang itu adalah identitas Indonesia. Orang nggak boleh bilang saya orang Jawa, saya orang Sunda, saya orang Minangkabau. Pada dasawarsa 80-an, 90-an tidak boleh. Ada yang tahu fakta ini? Atau ada yang tidak tahu fakta ini? Kelihatannya tidak tahu ya. Tidak tahu, Pak. Tidak tahu, Pak. Baik. Jadi tahun 80-an, 90-an itu tidak boleh menggunakan identitas suku, dan politik itu disebut sebagai politik SARA. Jadi suku, agama, ras. Jadi untuk mempersatukan nasionalis Indonesia, maka orang Indonesia hanyalah orang Indonesia. Tidak identitas sukunya tidak dipakai. Nah, setelah tahun 98, maka situasi berbalik. Jadi diktatorisme diruntuhkan, kita menjadi negeri yang demokratis. Sehingga sekarang banyak orang menggunakan identitas suku. Seperti, bahkan sampai seperti yang diceritakan tadi temanmu siapa, yang untuk nilai jual atau apa gitu menggunakan identitas suku. Itu sekarang. Jadi suku, agama, ras itu sekarang dipakai. Gitu ya. Jadi akibatnya sensus penduduk itu tidak bertanya tentang apa sukumu. Baru mulai tahun 2010 sensus bertanya suku apa, karena diktator sudah runtuh tahun 98. Jadi tahun 2010 sensus bertanya. Tetapi pada 2010 itu cuma bertanya sukumu apa. Dan dielaborasi lagi di tahun 2010. Jadi 2010 kita mulai tahu ada berapa jumlah suku kita, dan sekitar tahun 2014 itu jumlah suku kita tahu ada 633. Paham? Ada 633. Itu berdasarkan BPS. Jadi kalau tadi ada yang bilang BPS bilang 1.300, mungkin salah. Yang benar 633. Itu adalah suku yang mencakup suku-suku kecil. Sedangkan suku yang besar itu sekitar 130-an. Nah, kalau soal suku yang besar ini ada banyak debat. Misalnya orang Kerawang bilang, oh saya bukan orang Sunda, tapi saya orang Jawa. Nah, coba lihat titik ini. Saya orang Jawa bukan orang Sunda itu. Orang Cirebon misalnya, orang Jawa atau orang Sunda gitu ya. Jadi kita bisa berdebat di situ. Jadi kalau untuk yang besar ada 130-an, kalau yang kecil-kecil ada 633. Begitu. Oke, ada pertanyaan? Oke. Jadi 1 jam 30 menit. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita selesai sampai di sini. Bapak mau Baik. Cindy.
Jadi Pak, di Tegal itu, di Laut Utara, dekat Laut Utara, itu ada penemuan fosil gajah. Sama yang terakhir saya tahu itu sempat tempurung manusia Pak. Tadi pengen nanya yang apakah itu fosil yang ditemukan bukti pencarian dari The Last Glacial, Pak. Salah satu bukti dari The Last Glacial yang tadi Bapak jelaskan, pemisahan antara Jawa dan Kalimantan. Itu kan lautnya ada di utara. Itu posisinya di utara, Pak. Oh, begitu. Moga-moga ya, kalau itu betul sisa-sisa yang kehidupan di 10.000 tahun yang lalu atau 20.000 tahun yang lalu, itu akan menambah pengetahuan kita. Kira-kira gitu. Tetapi sekarang mungkin diteliti oleh Balai Arkeologi, saya tidak paham bagaimana mereka meneliti dan hasilnya apa. Jadi saya baru dengar dari Cindy kalau ada penemuan itu. Tetapi tengkorak dengan gajah ditemukan di tempat sama atau tempat yang beda? Halo? Halo Cindy? Suaranya terputus Bapak yang di akhir. Oke, ditemukan bersamaan atau tidak yang gajah dengan manusia? Yang manusia baru tempurung sama, kalau nggak salah 2, itu aja di tahun 2017. Yang terbarunya saya belum tahu Pak, tapi museumnya udah dibuat. Oke. Jadi kemungkinan tempatnya berbeda ya. Jadi kalau itu betul gajah, maka sekarang kalian tahu bahwa gajah pernah ada di Jawa. Jadi kalau dari buku-buku SD kan, gajah itu tinggalnya di Sumatera dan Kalimantan, tetapi di Jawa tidak ada. Tetapi sebetulnya dulu ada gajah di Jawa ya. Jadi itu satu bukti. Kemudian kalau yang tempurung manusia itu kita tunggu hasilnya. Jadi biasa kalau ada penemuan tahun 2017 itu 3, 4, 5, 6 sampai 10 tahun baru nanti ada hasilnya penyelidikannya. Memang sains itu pelan-pelan, satu demi satu. Oke, kira-kira begitu. Terima kasih Cindy. Ada lagi? Mungkin terkait presensi praktikum, Pak, di IPB Mobile baru sampai pertemuan 12. Setelah selesai ini saya isi praktikumnya apa ya? Praktikumnya suku bangsa, gitu ya. Jadi kalian bayangkan misalnya bagaimana kami, artinya lab kami, lab biologi manusia, banyak kakak kelas kalian yang masuk meneliti di lab kami di biologi manusia, itu kami mengetahui suku seseorang itu dengan menelusuri sampai ke 2 generasi di atas. Jadi umumnya kami tanya, misalnya siapa tadi namanya, Risma. Risma itu bapakmu lahir di mana? Ibumu lahir di mana? Bogor, dua-duanya, Pak. Dua-duanya Bogor. Bapak dari bapak lahir di mana? Di Bogor. Semuanya di Bogor. Ibu dari bapak, semuanya di Bogor. Berarti Risma kalau ditanya sukunya apa? Suku apa? Sunda. Suku Sunda, gitu ya. Jadi itu simple untuk Risma. Sampai ke 2 generasi di atas semuanya di Bogor. Tetapi
saya kira akan banyak dari teman-temanmu yang bapak dengan ibunya itu lahir di tempat yang berbeda, kemudian kakek dari nenek dari bapak, kakek dari ibu, nenek dari ibu, itu tempat lahirnya berbeda-beda. Nah, kalau kasusnya seperti Risma, maka dengan akurat kita sebut Risma orang Sunda gitu. Tetapi kalau sampai di generasi atas, 2 generasi ke atas itu sukunya berbeda-beda, maka kita tidak bilang dia sebagai misalnya Risma sekarang Sunda kan, tetapi misalnya ada Risma yang lain yang bapaknya lahir di Tegal, ibunya lahir di Banten, kemudian bapak dari bapak lahir di Banjarmasin, ibu dari bapak lahir di Makassar. Itu juga terjadi di Indonesia. Nah, dalam kasus itu akan susah menentukan Risma yang lain tadi, itu sukunya apa. Begitu ya, jadi praktikumnya kira-kira kalian bayangkan bertanya ke orang, sukumu apa? Kalau sekarang orang ditanya sukunya apa, dengan spontan bisa menjawab. Tapi seperti tadi saya katakan, di dasawarsa 80-an, 90-an, kalau ditanya suku, ditanya agama, maka orang bilang, sukumu apa? Ditanya gitu ya, maka jawabnya Indonesia. Kebanyakan begitu. Coba tanya ke orang-orang yang seumuran saya, itu banyak yang masih menjawab begitu. Sukuku Indonesia katanya. Aku nggak punya suku. Itu banyak yang begitu. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada, kita selesai sampai di sini dan minggu depan masih ada kuliah kah? Halo? Masih, Pak. Minggu depan itu tanggal berapa ya? Tanggal 15. Tanggal 15. Tanggal 15 kita mulai pagi aja ya, 7:30 gitu ya. Halo? Bisa? Bisa, Bapak. Oke, jadi tanggal 15 kita mulai 7:30 ya. Oke. Oke, ini saya menambahkan praktikum. Jadi pertemuan 13, tanggal 12, tentang suku di Indonesia, gitu ya. Tolong absen ya. Oke. Oke, jadi tolong absen di sini. Oke, ada pertanyaan lain? Jam 2:38. Kalau tidak ada, recordingnya saya tutup. Ini bagaimana cara? Oke, saya stop recording.